Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ada cara mengukur ataupun sistem mengukur kebahagiaan. Kota-kota di Indonesia ini diukur kebahagiaan. Apakah kota Jogja mengalami atau merasakan kebahagiaan? Macam-macam ukuran-ukuran yang dipakai. Mungkin juga kerukunan, kecukupan sandang pangan, keamanan, apalagi ya, macam-macam, sehingga kota Jogja ini, Yogyakarta, ada data-datanya menunjukkan, misalnya angka kemiskinan itu di Jawa menurut BPS itu tahun berapa 21 itu paling miskin di seluruh Jawa, di Yogyakarta. Ukurannya itu memang, tetapi masyarakatnya merasa bahagia meskipun merasa kemiskinan diukur angka-angka itu, masyarakat merasa bahagia. Karena itu ada istilah miskin hore, miskin bahagia. Mungkin juga ada indikasi yang lain, masalah kerukunan, kedamaian, solidaritas diikut di masyarakat Yogyakarta. Yesus memberikan ukuran-ukuran lain, ukuran yang berbeda. Seperti kita dengar tadi, berbahagialah orang ya miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Misalnya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan memandang Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran karena mereka yang empunya kerajaan surga. Yesus membuat suatu ukuran yang berbeda dalam, mungkin ada kemiripannya, tetapi yang sangat jelas berbeda sebagai pengajarannya yang penuh kuasa di bukit. Itulah yang diajarkan kepada kita sebagai sabda bahagia. Kalau mengikuti ini, kita pun juga akan mengalami kebahagiaan seperti yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Marilah sabda bahagia ini kita resapkan di dalam hati kita supaya berbuah menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti dan percaya akan Yesus sendiri. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.